Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam pertolongan Sang Maha Pencipta semesta alam dan segala isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kali ini kita akan membacakan satu risalah di dalam kitab Hadil Arwah Ilal Baladil Afrah yang ditulis oleh seorang ulama besar di abad pertengahan yang merupakan murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saudara, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di beberapa kesempatan kita juga telah membuat video tentang beberapa hal yang ditulis oleh Ibnu Qayyim kaitannya masalah risalah tentang cinta. Dan kali ini kita akan membacakan risalah tentang di dalam kitabnya yang di bahasa Indonesia kan dengan judul Tamasya ke Alam Surga atau Tamasya ke Surga. Saudara, surga adalah salah satu kepercayaan umat beragama, terutama Islam, bahwa diyakini dan memang karena itu berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi dan informasi-informasi dari para ulama-ulama besar yang tingkat spiritualnya sangat mendalam dan tinggi tentang mereka tentang perkampungan atau surga setelah kematian manusia dan dunia bagi mereka-mereka yang senantiasa berbuat atau menebar kebaikan ketika hidupnya di dunia, kelak nanti di akhirat setelah kematiannya, arwah bahkan kehidupan lanjutan dari dunia ini, mereka akan mendapatkan karunia yang disebut dengan surga. Surga, saudara-saudara sekalian, menurut banyak kitab dan ulasan para ulama dari sumber-sumber asli ajaran agama, khususnya Al-Quran Al-Karim, banyak tingkatannya, banyak modelnya, sesuai dengan dan penghuninya mendapatkan tingkatan-tingkatan atau model-model surga. Bahkan ada surga yang tertinggi, yang paling agung, itu tergantung kebaikan atau tebaran kebaikan yang dilakukan oleh manusia ketika masih hidup di dunia. Saudara sekalian, oleh karena itu yang kita bacakan pada kesempatan ini adalah tentang istri-istri para penghuni surga, termasuk jenisnya dan bagaimana pesonanya serta ciri-ciri dan kecantikannya yang oleh kita sering kita dengar dengan nama bidadari-bidadari surga, yang bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh kita atau para ulama ini, tetapi memang karena ditulis di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, maupun kitab-kitab yang lain, agama yang lain, Nasrani misalnya atau Yahudi misalnya, juga disebut tentang para makhluk-makhluk bidadari yang merupakan simbol kebahagiaan, kenikmatan yang Tuhan siapkan untuk mereka yang dalam menjalani kehidupan penuh dengan kasih sayang, menampilkan sifat-sifat kasih sayang, kasih, menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan, dan menjauhi segala kejahatan sebagai wujud dari keyakinannya terhadap Sang Pencipta dan para rasul yang telah mengutus mereka, yang telah diutus oleh Tuhan ke tengah umat manusia, yang mengabarkan tentang eksistensi Tuhan dan kehidupan kerajaan sebelahnya.
Saudara sekalian, ini misalnya di dalam Al-Quran tentang para bidadari. Ini banyak tersebar, di antaranya misalnya dalam surat Al-Waqiah, juga di dalam surat Ar-Rahman, dan di surat Al-Quran di surat-surat yang lainnya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita di sini dikutipkan ya di awal pembicaraan bab ini disampaikan bahwa dikutip Al-Quran surat Al-Baqarah, diawali dengan kutipan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya sebagai berikut: dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Saudara sekalian, diuraikan bahwa perhatikan betapa agungnya pemberian berita besar ini, betapa tingginya kedudukannya, betapa jujurnya dia, dan betapa agungnya Allah. Dia mengutus dutanya atau nabinya menemui Anda, menemui umat manusia, membawa berita yang menghebohkan tersebut. Selain itu, dia memberi jaminan kemudahan kepada kita semua. Dalam berita yang menghebohkan itu Allah memadukan antara kenikmatan fisik dalam bentuk surga dengan taman-tamannya dan sungai-sungai yang ada di dalamnya, dengan kebahagiaan jiwa dalam bentuk istri-istri yang suci. Kenikmatan hati dan menyebut mata dalam bentuk kepastian kelangsungan kehidupan seperti di atas untuk selama-lamanya dan tidak pernah terputus sedikit pun. Saudara sekalian, al-azwaj, kata yang ada di dalam firman yang kita bacakan tadi, adalah jamak dari kata zauju. Wanita adalah pasangan laki-laki dan laki-laki adalah pasangan wanita. Inilah arti yang benar tentang maksud dan dari kata azwaj. Itulah bahasa Quraisy, dan dengan Al-Quran diturunkan misalnya firman Allah berikut ini. Al-Baqarah ayat 35. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan pasanganmu surga ini, dengan pasanganmu di surga ini. Saudara sekalian, maksud dari kata mutahhara pada ayat di atas adalah wanita yang suci dari menstruasi, urine, nifas, tinja, ingus, ludah, dan seluruh kotoran wanita-wanita dunia. Selain itu, ia disucikan hatinya dari akhlak yang jelek dan perilaku bejat. Disucikan lisannya dari perkataan kotor dan jorok. Disucikan cintanya sehingga tidak tertarik kepada laki-laki selain suaminya. Dan pakaiannya disucikan sehingga tidak terkena najis dan kotoran. Artinya sesuai dengan penjelasan ayat maupun penjelasan kitab ini, dikatakan bahwa istri-istri atau pasangan di dalam yang kita sebut atau wanita atau bidadari di dalam surga nanti itu tidak lagi mengalami misalnya haid atau nifas, atau tidak bahkan berludah pun tidak, buang air besar kecil pun tidak, dan lain sebagainya. Dia dihiasi dengan sifat-sifat yang agung yang itu menjadi pasangan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hidupnya di dunia. Saudara-saudara sekalian, para ulama diantaranya misalnya Abdullah bin Mubarak berkata bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang firman, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Sabda beliau, wanita tersebut suci dari menstruasi, tinja, najis, dan ludah dan lain sebagainya.
sebagainya. Kemudian banyak sekali pendapat yang dikutip, pendapat para ulama yang dikutip di dalam kitab ini, tetapi kita tidak semuanya kita jelaskan karena pada umumnya sama. Ya, makanya karena itu kita coba untuk mengutip misalnya dari Abdurrahman bin Zaid berkata, wanita yang suci adalah wanita yang tidak menstruasi. Wanita-wanita dunia tidak bisa dikatakan wanita-wanita suci. Tidakkah Anda lihat mereka jika datang bulan, mereka tidak salat dan tidak berpuasa. Hawa juga seperti itu ketika ia melanggar larangan Allah. Sehingga di sini dikutipkan juga di dalam surat Ad-Duhan ayat 51 sampai 6 dikatakan di firman Allah yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, berhadap-hadapan. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari-bidadari yang bermata jelita. Dan di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Mereka tidak merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Tuhanmu yang demikian itu adalah keberuntungan, sebagai karunia dari Tuhanmu yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 51 sampai 56. Saudara-saudara sekalian, kata al-hur di dalam firman di atas adalah jamak dari kata haura, yaitu wanita muda, yang artinya wanita muda usia yang cantik mempesona. Kulitnya mulus dan biji matanya sangat hitam. Zaid bin Aslam berkata, al-haura adalah wanita yang matanya amat putih, bersih dan indah. Sementara ahli tafsir Mujahid berkata, al-haura adalah wanita yang matanya halus, sehalus kulit putih dan putih seputih warna. Sementara Al-Hasan berkata bahwa al-haura adalah wanita yang matanya amat putih dan biji matanya amat hitam. Saudara sekalian, kemudian dikatakan bahwa al-haur fil ain, ya, al-haur fil in di dalam ayat tersebut sebelumnya adalah kata yang mengandung dua arti sekaligus, ya, hitam dan putih, yang masing-masing mengambil warna satunya. Wanita tidak dikatakan haur kecuali jika di samping matanya putih, warna kulitnya juga putih, bersih. Sementara al-in adalah jamak dari kata aina, yang berarti wanita yang bola matanya besar. Rajulun ain, jika mata orang itu besar dan ia pun akan kalau ada. Sementara imratun ainah artinya wanita yang bola matanya besar, jamaknya adalah al-ain. Itu adalah ciri wanita atau bidadari surga yang coba digambarkan dan ditafsir dalam ayat Al-Quran yang memberitakan kepada kita. Para ulama-ulama ini mencoba untuk menafsir dan memberi penjelasan tentang makna dari kata-kata seperti al-haur, al-hur atau al-ain misalnya. Menurut seorang ulama yang namanya Al-Muqatib, dia berkata bahwa al-ain adalah wanita yang indah bola matanya. Wanita dikaitkan cantik kalau bola matanya lebar, dan ia dikatakan jelek kalau bola matanya sempit. Pendek itu bagus bagi wanita jika ada empat matanya. Mulutnya, daun telinganya, hidungnya, dan bibirnya lebar juga bagus bagi wanita jika ada pada empat tempat: matanya, pinggangnya, dekat lehernya, dan seterusnya. Saudara sekalian, kemudian dikutip juga di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 20 bahwa dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik dan bermata jelita.
disampaikan, diikuti di sini pendapat Abu Ubaidah. Maksud ayat di atas bahwa kami jadikan mereka berpasang-pasangan seperti halnya sendal yang berpasangan-pasangan. Sementara Abu Yunus berkata, kami pasangkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jelita tersebut tanpa melalui proses pernikahan. Orang Arab tidak pernah mengatakan tajawwaztu biha, namun mereka mengatakan tajawwaztuha. Kemudian Ibnu Nasir mencoba untuk menafsir ayat ini, mengatakan inilah Al-Quran menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan Yunus. Kemudian saudara sekalian, penulis kitab ini mengatakan bahwa tidak ada salahnya kalau kedua arti di atas, yaitu ungkapan tawwij atau penjodohan menunjukkan adanya pernikahan sebagaimana yang dikatakan Mujahid. Kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari cantik bermata jelita. Kata ba menunjukkan adanya penggabungan dan perpaduan. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 yang berbunyi, artinya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensifati bidadari-bidadari surga dengan sifat menundukkan pandangannya, dengan tidak memandang pria lain selain suaminya dalam 3 tempat. Misalnya dikatakan bahwa di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya dan matanya jelita, dalam surat As-Saffat ayat 46. Ketiga, misalnya firman Allah Ta'ala, dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya dan sebaya umurnya, di dalam surat Sad ayat 52. Saudara-saudara sekalian, para pakar tafsir berpendapat bahwa pandangan bidadari-bidadari surga hanya terfokus kepada suaminya masing-masing, dan bahwa mereka tidak tertarik kepada pria selain suami mereka. Konon yang dimaksud dengan ketiga ayat di atas bahwa pandangan suami-suami mereka hanya tertuju kepada mereka. Pesona mereka yang tinggi dan kecantikan mereka membuat suami-suami mereka tidak tertarik melihat wanita-wanita selain mereka. Penafsiran terakhir dapat dibenarkan kalau melihat sudut makna ayat. Adapun dari sudut pandang kata bahwa kasyiratun adalah sifat yang disandarkan kepada fa'il atau subjek. Hisanul wujuh, cantik wajahnya, jadi asal kata tersebut adalah kasyiratun tarfuhum, artinya bahwa mereka tidak tertarik dan melewati batas. Kemudian saudara sekalian, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rahman ayat 4, yang artinya mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya adalah dari sutra. Kemudian dalam firman Ar-Rahman 56 disampaikan tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maksudnya bidadari-bidadari ini belum pernah disentuh oleh baik dari kalangan manusia maupun jin. Ditafsir oleh Abu Ubaidah, artinya lam yatmishunna adalah lam yatmisuhunna, tidak pernah disentuh. Maksudnya bahwa
Kemudian dikatakan oleh Abu Yunus, orang Arab mengatakan bahwa unta tersebut tidak pernah sekalipun disentuh oleh tali. Itu ditafsirkan ya sekalian. Pakar-pakar tafsir berkata mereka tidak pernah digauli oleh siapapun. Para pakar tafsir juga berbeda pendapat mengenai siapa bidadari-bidadari yang dimaksud. Sebagian pakar tafsir berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang diciptakan Allah di surga. Sementara sebagian pakar yang tafsir yang lain berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita dunia yang diciptakan kembali dalam bentuk perawan-perawan sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saudara sekalian, Asy-Sya'bi ini adalah pendapat seorang ulama yang dikutip pendapatnya. Di sini dikatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita dunia yang semenjak diciptakan tidak pernah disentuh oleh siapapun. Muqatil berkata, Muqatil juga seorang ulama yang dikutip pendapat ini, mereka diciptakan di surga. Sementara Atah berkata dari Ibnu Abbas, mereka adalah wanita-wanita keturunan Nabi Adam yang meninggal dunia dalam keadaan gadis. Tidak ada makhluk pun, baik manusia maupun jin, yang menggauli mereka tersebut. Kemudian dikatakan bahwa secara lahiriah Al-Quran menandaskan bahwa mereka bukan wanita dunia. Mereka berasal dari kalangan wanita-wanita yang bermata jelita. Wanita dunia sudah pasti pernah disentuh oleh manusia. Begitu juga wanita dari kalangan jin. Ia pasti pernah bersentuhan dengan jin laki-laki. Ayat di atas menunjukkan dengan jelas hal ini. Ini pendapat dari penulis kitab ini. Artinya para bidadari-bidadari yang akan menjadi istri-istri orang-orang yang saleh, buat kebaikan di dunia atau penghuni surga itu adalah mereka yang belum pernah disentuh atau ciptaan baru yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang dalam menjalani kehidupan dunia ini atau kemudian diberi surga atau penghuni surga, yang kemudian juga disiapkan penghibur-penghibur atau istri-istri mereka dari kalangan bidadari-bidadari tadi yang dibicarakan. Ibnu Ishaq berkata ayat di atas menjadi bukti bahwa jin juga bisa digauli sebagaimana layaknya manusia. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa wanita-wanita yang bermata jelita tersebut diciptakan di surga, menjadikan mereka di antara yang Dia siapkan di surga bagi penghuni surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman selanjutnya di ayat 70, Dia katakan bahwa bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit di dalam kemah. Misalnya hurun maksuratun, ya hurun maksuratun fil yan, itu dalam surat Ar-Rahman ayat 72. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman ayat 74, lam yatmishunna insun qablahun wala jan. Jadi mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Pendapat Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad mengatakannya, bidadari-bidadari yang bermata jelita nanti tidak mati pada saat peniupan sangkakala, karena mereka diciptakan untuk kekal abadi. Ayat di atas bisa dijadikan dalil pendapat para jumhur ulama. Jumhur ulama artinya umumnya para ulama, bahwa jin beriman nanti masuk surga dan bahwa jin yang kafir kelak masuk neraka. Imam Al-Bukhari membuat bab tersendiri tentang jin dalam Sahihnya. Damrah bin Habib berkata bahwa ia pernah bertanya apakah jin juga mendapatkan pahala. Jawab Damrah, ya. Sambil membaca ayat di atas, kata Damrah lebih lanjut,
wanita-wanita manusia adalah untuk laki-laki manusia, dan wanita-wanita jin adalah bagi pria-pria jin. Saudara sekalian, di dalam kemudian dilanjutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 58 misalnya, katakan bahwa yang artinya seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Al-Hasan dan sebagian besar pakar tafsir mengatakan bahwa bidadari-bidadari dari surga itu bening seperti manusia yakut dan putih seperti permata marjan. Allah mengibaratkan warna kulit mereka sejernih dan seputih permata yakut dan marjan. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa bidadari-bidadari surga yang mengenakan 70 pakaian dari sutra, sumsum tulang betis sumsum tulang betis mereka bisa dilihat dari balik pakaian sebanyak itu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan, di dalam surat Ar-Rahman ayat 58 itu. Ketahuilah bahwa permata yakut adalah batu indah. Jika Anda meletakkan sesuatu di tengah-tengahnya, Anda bisa melihatnya dari balik luar. Saudara-saudara sekalian, inilah sepenggal dari cerita atau informasi tentang calon istri bagi penghuni-penghuni surga nanti. Mudah-mudahan kita semua, termasuk Anda semua, yang menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, percaya dengan keyakinan penuh akan keesaan Tuhan dan kerasulan nubuah Muhammad SAW yang telah menyampaikan Al-Quran dan seluruh keteladanan dalam bentuk hadis Nabi kepada kita, dan menunjukkan ketaatan kepada Sang Maha Pencipta dan keimanan yang kokoh terhadapnya dan kepada Rasul Agungnya, dan percaya kepada pewaris Rasul Agung, para ulama-ulama yang benar di jalan, senantiasa taat jalan Tuhan dan berperilaku menyebarkan kedamaian, menyebarkan kasih sayang, berbuat kebaikan untuk umat manusia dan semesta alam, mencegah, turut berpartisipasi dengan sungguh-sungguh, usaha dengan sungguh-sungguh jihad untuk menjauhkan segala kerusakan dan merusak moral umat manusia. Merekalah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, merekalah kelak akan mewarisi surga-surga dan indah yang penghuni-penghuninya nanti dalam suasana kehidupan yang sebagian kita sudah bacakan tadi. Adapun tentang ciri-ciri bidadari-bidadari surga yang dipingin di kemah-kemah, yang sebagaimana juga banyak diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim dan banyak juga diriwayatkan para hadis-hadis Nabi, dikabarkan oleh Sang Rasul kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat sejamannya yang sampai kepada kita belum pada kesempatan yang lain kita akan bacakan tentang soal ini, tentang ciri-ciri mereka, tentang keadaan-keadaan mereka dalam video yang lain. Video ini kita menghindari durasi yang terlalu panjang, maka kita akhirkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semakin menguatkan keyakinan kita dan ketulusan kita dalam menjalani kehidupan dengan segala tantangan dan rintangan yang kita lalui sehari-hari.
Saudara sekalian, demikianlah pada kesempatan ini kita beri, dan jangan lupa sebelumnya jangan lupa subscribe, kesediaan Anda untuk dan ketulusan Anda untuk tekan tombol subscribe, share dan like channel ini. Channel ini maka kehidupan channel ini akan tetap berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.